Thank you Martin, you very ganteng and lucu and bagus sekali. Timnas Indonesia memiliki masalah jelang menghadapi Bahrain. Salah satu penjaga gawang andalan tim Garuda, Maarten Paes, dikabarkan masih mengalami cedera ringan. Hal ini membuat posisi kiper agak abu-abu, sebab ada pula kemungkinan jika Paes tidak dimainkan, maka opsi tersedia antara Nadeo dan Hernando. Ini tergantung bagaimana kondisi Maarten Paes setibanya di Bahrain. Menurut Kepala Badan Tim Nasional, Sumarji, ia mengaku sudah berkomunikasi dengan tim dokter klub Paes, FC Dallas. Dia pun mendapat kepastian jika kebugaran sang pemain sudah mulai membaik. Kami minta dokter tim FC Dallas untuk berkoordinasi dan cek kondisi terakhir sebelum terbang. Kalau kondisinya semakin hari semakin membaik, biar bagaimanapun besok ketika Maarten datang, dokter akan langsung memeriksa kondisi terkininya seperti apa. Dan setelah itu, baru bisa kita lihat apakah bisa dimainkan atau tidak, kata Sumarji. Timnas Indonesia memang perlu hati-hati dengan cedera yang dialami Maarten Paes. Perlu ada pertimbangan yang serius sebelum mengambil keputusan memainkannya atau tidak pada duel lawan Bahrain. Sejauh ini, hanya Paes yang belum bergabung dengan skuad asuhan Shin Tae-yong di Manama. Sementara, kondisi dari 26 pemain yang telah tiba lebih dulu diklaim siap tempur. Maarten Paes memang diprioritaskan untuk mengawal gawang tim Garuda, namun Maarten Paes bukan opsi satu-satunya. Masih ada dua kiper yang dibawa ke Bahrain, yakni Hernando Ari dan Nadeo Argawinata. Hernando Ari sudah cukup teruji sebagai kiper utama Timnas Indonesia. Dia punya andil atas kelolosan Timnas Indonesia ke putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Sementara, Nadeo Argawinata juga bisa jadi pilihan. Nadeo sudah membuktikan performa dan kualitasnya bersama Borneo FC di Liga 1. Penampilan Nadeo sangat konsisten sejauh ini. Untuk Hernando sendiri, mengungkapkan bahwa ia sudah berusaha menambah porsi-porsi latihan demi cepat beradaptasi di timnas. Selain bersama klub, ada program latihan mandiri yang dilakukan. Hal ini penting dilakukan dalam kondisi darurat seperti saat ini. Jika Paes tidak main, maka Hernando yang kemungkinan menjadi pilihan utama. Untuk itu dia harus siap memberikan yang terbaik di lapangan. Mengenai cedera yang dialami Paes, Hernando berkata bahwa ia mendoakan Paes agar segera sembuh terlepas dari kondisi Paes yang masih tanda tanya. Jangan lupa like dan subscribe agar Timnas Moment lebih semangat untuk menyampaikan informasi-informasi positif mengenai Timnas Indonesia. Berpindah ke informasi selanjutnya, kali ini Timnas Cina dikabarkan harus menggunakan pesawat komersil Pekala melawat ke kandang Australia di Adelaide, Australia bagian selatan. Oleh karenanya, Timnas Cina harus menempuh waktu hingga 16 jam, berbeda dengan skuad Garuda yang menggunakan pesawat bisnis kelas. Hal ini dilakukan Federasi Sepak Bola Cina, buntut dari buruknya performa timnas mereka di dua laga sebelumnya. Ditambah banyak masyarakat Cina yang menilai jika skuad itu terlalu dimanjakan. Tentu apa yang dialami timnas China agak miris karena mereka harus menempuh jarak jauh dengan fasilitas seadanya. Ini akan membuat para pemain kelelahan setibanya di tempat tujuan. Belum lagi katanya timnas Cina hampir tidak bisa istirahat di pesawat karena ada bayi penumpang yang menangis. Defender timnas China Liu Yang mengupload penderitaannya yang terganggu dengan rewelnya bayi di pesawat. Untuk timnas Indonesia sendiri, ini merupakan keuntungan sebab mereka dikabarkan akan menggunakan pesawat charter jelang menghadapi Cina nanti. Tentu para pemain timnas akan dengan cepat beradaptasi dan tidak mengalami kelelahan hebat di laga melawan Cina. Apalagi diketahui, Cina memilih stadion dengan cuaca yang dingin, yang tentu akan disukai oleh pemain timnas yang bermain di Eropa, tentu sangat familiar dan terbiasa dengan cuaca dingin. Di laga menghadapi China ini, 3 poin wajib dikantongi skuad Garuda. Sebab inilah laga yang memungkinkan timnas Indonesia meraih poin penuh, terlepas dari target 6 poin dan kewajiban menang atas Bahrain. Para pemain timnas sedang dalam kondisi on fire jelang menghadapi 2 laga di depan mata. Beberapa pemain optimis dapat meraih poin di laga besok melawan Bahrain. El Capitano Jay Itzes meminta dukungan penuh dari supporter dalam 2 laga tandang skuad Garuda tersebut. Hai para penggemar Garuda, saya di sini di Bahrain. Kami membutuhkan dukungan Anda di pertandingan berikutnya, juga pertandingan di Cina. Kita Garuda, kata bek milik Venezia itu. Sementara itu, Shane Patinama melalui Instagramnya terlihat percaya diri dengan kualifikasi yang akan dijalani timnas. Pendukung Indonesia juga dikabarkan mendapat jatah 2.000 tiket di Bahrain. Beberapa pendukung Indonesia yang berasal dari negara tetangga Bahrain diketahui mulai berdatangan ke Bahrain.
Ini akan memberikan dorongan moral dan semangat bagi para pemain di lapangan ketika menghadapi tuan rumah Bahrain.